Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM F1F11967. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS atau tulis karya ilmiah dari Pak Syam, yaitu pertanyaannya, dalam menyusun tinjauan pustaka terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan pada setiap tahap tersebut masalah yang sering dihadapi dan cara penyelesaiannya. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, tujuan dari tinjauan pustaka itu sendiri adalah dengan memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Adapun cara membuat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mencari literatur yang relevan. Literatur yang relevan ini biasanya bersumber dari artikel-artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dari buku di perpustakaan, atau skripsi, tesis, dan disertasi dari kakak tingkat sebelumnya. Maksud relevan di sini adalah kita harus mencari literatur yang sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan topik penelitian yang mau kita ambil atau yang mau kita teliti. Permasalahan yang sering ditemukan di sini yaitu kita harus bisa menunjukkan bahwa topik penelitian yang kita ambil nih berbeda dari yang sudah dibuat sebelumnya. Maka kita harus tahu posisi dari riset dengan cara solusinya kita membandingkan dengan riset yang sudah pernah ada sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua adalah evaluasi sumber. Masalah yang sering ditemukan ini bertujuan untuk agar sumber yang kita dapat itu terhindar dari berita hoaks, berita propaganda, atau opini yang bias. Nah, dalam mencari sumber yang baik dan tepat itu terdapat 5 kriteria, diantaranya yang pertama itu otoritas atau authority. Otoritas ini dilakukan dengan cara kita mengidentifikasikan pihak yang ada di balik tulisan yang kita baca dengan cara mengecek alamatnya dan lihat akhiran domainnya. Itu untuk membantu kita dalam mengenali jenis organisasi atau perusahaan di balik website tersebut. Juga bisa melakukan cross-check via Google untuk memastikan bahwa pihak yang menjalankan situs memiliki reputasi yang baik. Terus juga kita bisa melihat kualifikasi dari penulis jurnal tersebut, mencari tahu apakah dia ahli dalam bidangnya atau bergabung dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Terus kita juga bisa menemukan referensi-referensi lain tentang penulis di tempat lain selain di situs. Kemudian yang kedua yaitu kebaruan atau currency. Yang dimaksud dalam artian kebaruan atau currency ini yaitu informasi ini selalu berubah sepanjang waktu. Hasil penelitian yang lalu bisa saja tidak berlaku lagi sekarang seiring dengan munculnya data dan fakta baru. Nah, situs yang baik menunjukkan dengan jelas tanggal publikasi, informasi di dalamnya dari tanggal publikasi, dan terakhir di revisi. Kemudian yang ketiga adalah objektivitas. Seberapa objektif artikel yang ditulis memang tidak mudah menemukan sumber berita yang netral. Dalam artian kita biasanya lebih cenderung memilih sumber berita yang membenarkan sudut pandang kita atau konfirmasi bias. Itu permasalahan yang sering ditemukan. Solusinya kita bisa menguranginya dengan cara berusaha mencari lagi informasi dari sudut pandang dan sumber berbeda-beda untuk setiap topik yang kita cari.
Kemudian yang keempat adalah akurasi. Akurasi dalam sebuah artikel merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mencari sumber artikel atau sumber jurnal yang jelas. Akurasi artikel ini mencerminkan apakah informasi tersebut yang disampaikan benar, tepat, dan dapat dipercaya. Akurasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi penulisan dan segi konten. Artikel yang ditulis baik atau jurnal yang ditulis baik itu menunjukkan keprofesionalitasan pada pembuatan tulisan. Apakah ada salah pengejaan atau apapun itu. Kontennya telah melewati dan juga jurnal yang baik sudah melewati proses editing atau review dan metode yang dia jelaskan di dalam penelitian tersebut dijelaskan secara gamblang sesuai dengan fakta yang dia temukan dalam penelitian tersebut. Yang terakhir yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi sumber jurnal yaitu relevansi. Relevansi ini ketika kita mencari informasi tentang suatu topik, perlu mengevaluasi sumber informasi yang kita temukan. Memang relevansi harus sesuai dengan kondisi atau keperluan kita, sesuai dengan topik yang mau kita angkat. Seperti jurnal tersebut dapat menjawab dari pertanyaan kita, terus kemudian kita membandingkan satu jurnal dengan jurnal yang lain, tapi tetap harus relevansi dengan topik yang mau kita angkat. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tema, perdebatan, dan kesenjangan yang terjadi. Permasalahan yang sering ditemukan di sini adalah sulitnya mencari perdebatan dan kesenjangan yang terjadi pada artikel atau jurnal yang sesuai dengan topik yang mau kita bahas. Maka dari itu solusi dari permasalahan ini yaitu meringkas artikel yang sudah kita baca, kemudian kita bandingkan beberapa artikel atau beberapa jurnal ilmiah dengan membandingkan satu gagasan dengan gagasan yang lain, satu tema dengan tema yang lain, kemudian kita kontraskan, lalu kumpulan artikel yang terkait dengan gagasan topik yang mau kita angkat itu kita kelompokkan, kemudian kita simpulkan, lalu kita bandingkan lagi antara dua kelompok besar dari perbedaan tersebut. Kita mencari kata kunci, ide, dan apa yang membedakan antara dua kelompok besar yang sesuai dengan topik yang mau kita angkat. Contohnya kita membandingkan apakah di antara dua gagasan kelompok besar ini apakah ada perbedaan atau ada kesamaan atau saling melengkapi dengan tema-tema topik yang mau kita angkat. Tempat itu yaitu outline of structure atau menguraikan struktur. Permasalahan yang ditemukan pada poin keempat ini yaitu agak sulit untuk menentukan struktur atau mengurai struktur secara sistematis terhadap topik yang mau kita angkat untuk dijadikan penelitian. Maka, solusi dari permasalahan ini yaitu kita mulai mengerucutkan atau pilih yang terkait dengan tema penelitian kita. Terus kaitkan dengan topik yang kita pilih, kemudian pilih yang bisa diambil dengan penelitian kita. Kita makin memfokuskan pada yang sesuai dengan topik penelitian yang kita pilih, dan juga membuat catatan yang lebih detail tentang temuan dari literatur yang kita pilih. Kita dengan cara membuat mapping atau membuat struktur temuan utama yang terkait dengan penelitian kita. Tema kunci atau tema utama yang ada pada jurnal tersebut sesuai dengan topik penelitian yang mau kita ambil. Dalam arti di sini tuh harus lebih spesifik dan kita harus menggali lebih dalam lagi gagasan atau tema dari jurnal tersebut, sehingga kita bisa memilih yang mana dari
beberapa jurnal tersebut, kita bisa memilih yang mana yang mendekati dengan topik penelitian yang mau kita ambil. Yang kelima yaitu membuat literatur review kita sendiri. Tadi kan kita sudah mengumpulkan jurnal-jurnal, sudah membandingkan dari general lebih ke spesifik. Nah, dengan membuat literatur review kita sendiri terhadap topik penelitian yang mau kita angkat atau mau kita ambil, di sini kesulitan yang biasanya ditemukan yaitu sulitnya dalam menjabarkan atau menjelaskan aspek seperti metode penelitian topik yang mau kita ambil. Nah, maka dari solusi dari permasalahan ini yaitu menggarisbawahi aspek utama atau aspek penting dari hasil literatur review kita di langkah sebelumnya. Kemudian aspek utama yang kita pilih dalam jurnal tersebut kita jabarkan sesuai dengan tujuan penelitian kita, lalu jabarkan sampaikan posisi kita bahwa penelitian kita memilih fokus pada satu subtema tertentu yang ada pada jurnal ilmiah tersebut. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.